Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Suyanti dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan sistem informasi akuntansi. Pembahasan 1. Pengertian sistem informasi akuntansi. 2. Langkah-langkah pengembangan SIA. 3. Metode pengembangan SIA. 4. Faktor pertimbangan dalam pengembangan SIA. 5. Kesimpulan. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi, SIA, adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi keuangan yang relevan dan terpercaya untuk pengambilan keputusan oleh manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan. SIA merupakan bagian integral dari sistem informasi manajemen, SIM, yang menyediakan informasi keuangan untuk mendukung operasi dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Tujuan pengembangan sistem informasi akuntansi merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan organisasi yang efektif dan efisien. Pengembangan SIA bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan utama, yaitu 1. Menyediakan informasi yang relevan dan akurat. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. 3. Meningkatkan pengendalian internal. 4. Mendukung kepatuhan terhadap regulasi. 5. Meningkatkan pengambilan keputusan. 6. Meningkatkan kualitas layanan pelanggan. 7. Meningkatkan keunggulan kompetitif. 8. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Langkah-langkah pengembangan SIA. 1. Perencanaan. Mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup SIA, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menentukan sumber daya tersedia. Langkah-langkah dalam tahap perencanaan meliputi analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan informasi keuangan dari manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan. Studi kelayakan, menilai kelayakan proyek SIA berdasarkan faktor-faktor seperti biaya, manfaat, dan risiko. Penyusunan rencana proyek, menentukan ruang lingkup proyek, jadwal, anggaran, dan tim proyek. 2. Desain. Organisasi perlu merancang arsitektur SIA, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan database. Langkah-langkah dalam tahap desain meliputi desain arsitektur SIA, menentukan jenis SIA yang digunakan, manual, semi-otomatis, atau otomatis, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, serta infrastruktur jaringan. Desain prosedur SIA, merancang prosedur untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi keuangan. Desain database SIA, merancang struktur database untuk menyimpan informasi keuangan. 3. Implementasi. Langkah-langkah dalam tahap implementasi meliputi pembelian dan pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak, membeli dan memasang perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk SIA, pengembangan dan pengujian program, mengembangkan dan menguji program komputer yang akan digunakan untuk memproses informasi keuangan. Konversi data. Mengkonversi data keuangan yang ada ke format yang kompatibel dengan SIA baru. Pelatihan pengguna. Melatih pengguna SIA untuk menggunakan sistem yang baru. 4. Pengujian dan penerapan. Menguji SIA untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan benar dan memenuhi kebutuhan pengguna. Langkah-langkah dalam tahap pengujian dan penerapan meliputi pengujian unit, memastikan bahwa program tersebut berfungsi dengan benar. Pengujian integrasi, memastikan bahwa program tersebut bekerja sama dengan benar. Pengujian penerimaan, memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Penerapan SIA, menggunakannya untuk memproses informasi keuangan. 5. Pemeliharaan. Memelihara SIA agar sistem tetap berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Langkah-langkah dalam tahap pemeliharaan meliputi memonitor kinerja SIA, memonitor kinerja SIA untuk mengidentifikasi masalah dan potensi perbaikan. Melakukan update dan upgrade. Melakukan update dan upgrade perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur SIA untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis. Memberikan pelatihan pengguna. Memberikan pelatihan pengguna SIA secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengguna selalu up-to-date dengan sistem terbaru. Metode SDLC, Systems Development Life Cycle. Metode ini terdiri dari beberapa tahap yang terstruktur, seperti perencanaan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Metode prototipe. Metode ini melibatkan pengembangan prototipe SIA yang kemudian diuji dan disempurnakan berdasarkan umpan balik dari pengguna metode Agile.
Metode ini menekankan pada pengembangan SIA secara iteratif dengan melibatkan pengguna secara aktif dalam proses pengembangan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengembangan SIA. 1. Kebutuhan pengguna. SIA harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan dari manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Teknologi. SIA harus menggunakan teknologi yang tepat dan up-to-date untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan efisien dan efektif. 3. Keamanan. SIA harus dirancang untuk melindungi informasi keuangan dari akses yang tidak sah dan pencurian data. 4. Biaya. SIA harus dikembangkan dengan biaya yang wajar dan sesuai dengan anggaran organisasi. Kesimpulan, pengembangan sistem informasi akuntansi, SIA, merupakan proses penting bagi organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi. Proses pengembangan SIA yang terstruktur dan komprehensif harus dilakukan untuk memastikan bahwa SIA memenuhi kebutuhan organisasi dan memberikan manfaat yang maksimal. Sekian, terima kasih.